Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat dan Bapak Ibu guru sehat di sini. Baik, apakah hari ini siap untuk memulai pelajaran kita? Iya, tetap harus semangat dan siap ya. Nah, jangan lupa anak-anak kami tugas-tugasnya kerjakan dengan baik dan selalu kirim ke kelas kita. Ya, apakah semuanya hadir? Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada KD yang kedua, 32, pertemuan kita yang kedua, yakni melakukan pencetakan satu warna baik anak-anak, Baik, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Kita akan masuk kepada materi kita, ya, yakni langkah-langkah atau bukan langkah lagi ya maaf, proses pencetakan pada mesin cetak tinggi. Nah, proses pencetakan pada mesin cetak tinggi atau flexografi, ya. Ini adalah contoh salah satu mesin dari flexografi. Ya. Kekenyalan dari plat cetak flexografi bersamaan dengan viskositas. Viskositas ini adalah tingkat kecerahan dari tinta ya, dan juga tingkat keenceran tinta yang rendah atau encer ya, memungkinkan digunakan untuk mencetak di atas permukaan yang tidak mudah meresap. Ya, umumnya bahan cetak yang dipakai untuk proses pencetakan flexografi itu bahan yang fleksibel, katakanlah plastik. Nah, karakter tinta yang digunakan di sini adalah yang encer, karena ada hubungannya kepada plastik umumnya itu tidak mudah meresap. Ya, berbeda dengan kertas, lebih cepat tinta meresap pada permukaan kertas dibanding daripada bahan plastik. Ya. Berikutnya, secara umum proses pencetakan pada flexografi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah proses pencetakan. Nah, ini ada skema unit pencetakan sistem mesin flexografi ya, yang biasa konvensional. Nah, ini ada bak tinta, inpeng, ya. Ini ada tinta. Nah, keterangannya dapat kita lihat di gambar yang slide berikut ini. Nah, bak tinta, kemudian tinta, roll bak tinta, kemudian silinder anilox D, kemudian E silinder plat, kemudian plat cetak atau acuan cetak, kertas gulungan 8, yang G ini masuk dia kertas dalam berbentuk web atau gulungan, dan H adalah silinder tekan. Ini adalah skema unit pencetakan dari mesin cetak tinggi jenis flexografi. Ya. Oke. Nah, sedangkan terjadinya proses pencetakan pada mesin cetak flexografi yang biasa sebagai berikut ya. Pada bak tinta terdapat tinta yang encer. Ya, kemudian di dalam bak tinta terdapat roll tinta. Kemudian C,
yang dibuat dari logam atau logam yang terbungkus dari karet, terbungkus logam yang terbungkus karet. Nah, tugas roll tersebut mengambil tinta dari bak tinta, dan diteruskan ke roll anilox. Nah, proses berikutnya selanjutnya adalah tinta pada roll anilox diterima oleh acuan cetak, plat cetak. Kemudian plat cetak yang terpasang pada silinder plat. Kemudian silinder tekan akan membawa kertas gulungan bertemu dengan plat cetak atau acuan cetak, dan terjadilah proses pencetakan pada bahan tersebut. Nah, ini adalah urutan bagaimana proses pencetakan di mesin cetak tinggi pleksografi terjadi. Nah, skema unit pencetakan pleksografi, ini adalah skemanya. Bagaimana proses cetaknya bisa terjadi. Perhatikan. Kertas akan berjalan melewati kedua silinder ini. Silinder impression tekan dan silinder plat. Nah, roll anilox inilah yang memindahkan tinta ke silinder plat. Silinder plat, kemudian silinder plat akan meneruskan ke silinder tekan. Nah, berbeda dengan di mesin offset karena mesin cetak tinggi itu tergolong pada menurut cara pengalihan tintanya. Mesin cetak tinggi pleksografi itu masuk dalam pencetakan langsung. Disebut langsung karena plat cetak langsung itu mengalihkan tinta ke bahan cetak, langsung bersentuhan dengan bahan cetak, yakni katakanlah dalam pleksografi plastik atau kemasan atau kertas dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan mesin offset misalkan, menurut cara pengalihan tintanya, offset itu cetak tidak langsung karena plat cetak itu akan meneruskan tinta kepada perantara atau medium perantara, yakni kain karet. Nah, kain karetlah yang meneruskan mengalihkan tinta ke bahan cetak. Jadi sangat berbeda, bukan? Nah, ini salah satu yang membedakan dari teknik cetak tersebut. Nah, bagian-bagian pokok mesin cetak pleksografi sistem Dr. Blade. Nah, Dr. Blade ini fungsinya persis sama dengan rakel dalam teknik cetak saring. Dia akan menyapu tinta yang tidak digunakan lagi. Maka tinta nanti akan menempel pada anilox pada bagian kurup atau acuan. Nah, sedangkan tinta yang tidak digunakan itu akan disaput, diambil oleh atau dibersihkan oleh Dr. Blade atau rakel. Nah, bila kita lihat bagian-bagiannya ini ada bak tinta, ada tinta, silinder anilox, silinder plat, kemudian ada kertas gulungan, silinder tekan. Inilah bagian-bagian pokok mesin cetak pleksografi sistem Dr. Blade. Nah, urutannya kemarin kita sudah di awal mempelajari secara umum urutan umum proses cetak tinggi. Baik, untuk mendalami kembali sistem cetak pleksografi, kita lihat dulu yang ini bagaimana secara animasi berjalan prosesnya. Nah, tinta dituangkan, tinta yang berkarakter encer, bertekstur encer. Baik. Nah, ke bak tinta. Nah, ini adalah jalannya proses. Nah, lihat bagaimana tinta bergerak dari bak tinta, teruskan ke roll anilox, kemudian diteruskan ke silinder plat, dan diteruskan ke bahan cetak yang ini.
kertas web. Dan sini adalah silinder tekan. Nah, ya, spesifikasi cetak tinggi ya. Jenis bahan untuk letterpress ya. Kertas karton itu yang umum dicetak oleh letterpress atau cetak tinggi. Nah, sedangkan plexography itu kertas karton bergelombang atau corrugated, plastik tipis, kertas metalik. Nah, lihat perbedaannya di mana. Nah, di sini tidak dimasukkan plastik tipis ataupun kertas metalik dan karton bergelombang. Nah, ini perbedaan dari kedua. Nah, sedangkan jenis order yang dicetak misalkan itu adalah di mesin cetak letterpress ya, teks, cetakan kantor dan lain sebagainya. Perbedaan di sini plexography wallpaper, dus karton, kemasan lentur. Nah, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh plexography itu proses cetak poli atau pons. Ini yang tidak bisa dikerjakan oleh plexography. Nah, karakter tintanya sendiri berbeda. Nah, di mesin letterpress kental dan kaku, ya, persis seperti karakter atau tekstur dari tinta yang digunakan di offset. Nah, sedangkan di plexography encer pengeringannya secara penguapan atau baik anak-anak, demikian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih. Nanti akan saya lanjutkan pertanyaan untuk pendalaman kalian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuat di forum kita.